Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya kematian seorang mukmin. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa maknanya? Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan dan menjauhkan yang diharamkan. Itulah makna orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Kalau dia istiqamah dengan menjauhi larangan, istiqamah dengan melaksanakan perintah, istiqamah dengan menikmati yang dihalalkan dan menjauhkan yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun saat detik-detik wafatnya. Kemudian membisikkan di telinganya, alla takhafu, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena engkau telah dihabar gembirakan akan surga yang sedang menantimu. Begitulah kematian seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berikan kematian terbaik, bahkan kematiannya dibimbing oleh para malaikat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap selesai sholat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, ya Allah, wafatkan aku di kota hijrah Nabi. Ya Allah, wafatkan aku dengan mati syahid di kota hijrah Nabi. Itulah yang selalu dibacakan Umar radhiyallahu anhu saat doanya. Pertama, dia ingin mati syahid. Yang kedua, matinya di kota tempat hijrahnya Nabi, maksudnya kota Madinah. Secara logika mustahil, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Islam itu berkembang pesat. Bukan hanya daerah Hijaz dan sekitarnya saja, sampai ke daratan Persia, bahkan Baitul Maqdis jatuh di tangan kaum muslim.
Bahkan separuh Romawi pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Artinya siapa yang berani menyerang kota Madinah dengan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki kaum muslimin saat itu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kayaknya mustahil kalau terjadi peperangan di kota Madinah. Orang kalau menyerang kota Madinah berpikir dua kali. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengharap bahwa dia ingin mati syahid, syahidnya pula di kota tempat hijrahnya Nabi. Kan kesannya mustahil karena tidak mungkin terjadi perang di Madinah. Tapi rupanya tidak mustahil bagi Allah. Bagi kita mungkin mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Ada sahabat Nabi SAW namanya Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia adalah pembisnis pandai besi. Dia suka membuat pisau, pedang dan yang semacamnya. Ketika dia sampai ke Persia, rupanya dia mendapatkan orang yang memiliki keahlian membuat senjata, dan dia seorang budak namanya Abu Lulu al-Majusi. Maka dibelilah oleh Mughirah bin Syu'bah ini Abu Lulu al-Majusi karena kepiawaian membuat senjata, dan dia punya bisnis pandai besi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan di zaman khalifah sebelumnya Abu Bakar, bahkan di zaman Nabi SAW, Rasul sudah melarang tidak boleh memasukkan orang kafir ke negeri haram. Tidak boleh ada orang kafir di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Dan itu berlaku sampai hari ini. Kecuali kalau di daerah Riyadh dan sekitarnya, maka tidak ada masalah. Khusus Madinah dan Mekah tidak boleh ada orang kafir masuk. Mughirah bin Syu'bah ini memelas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar Abu Lulu itu bisa masuk ke kota Madinah. Awalnya Umar menolak karena bagaimanapun Rasul melarang tidak boleh memasukkan orang kafir ke kota Madinah. Tapi karena Mughirah ini terus meminta kepada Umar agar diizinkan, entah kenapa kemudian Umar pun mengizinkan, karena Mughirah bin Syu'bah ini memang membutuhkan karyawan untuk itu. Masuklah kemudian Abu Lulu ini, seorang Majusi, menjadi pekerja pandai besinya Mughirah bin Syu'bah. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian lewat di pandai besinya Mughirah bin Syu'bah. Dilihatnya Abu Lulu sedang membuat pisau. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya dan minta dibuatkan. Maka Abu Lulu pun kemudian menjanjikan bahwa dia akan membuatkan satu pisau untuk Amirul Mukminin, di mana pisaunya akan dibicarakan dari barat sampai ke timur. Umar tidak paham bahasa ini. Tapi Umar dengan senang hati akhirnya kemudian memesan pisau itu. Rupanya pisau itu dibuat oleh Abu Lulu untuk membunuh Umar. Umar yang minta dibuatkan pisau, pisau itu pula yang dijadikan membunuh Umar. Dan pisau itu sudah dilumuri racun berhari-hari. Sampai suatu subuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam salat subuh. Karena kebiasaan di zaman itu bukan khalifah itu bukan sebagai pimpinan negara saja, tapi juga pimpinan salat, menjadi imam. Sejak zaman Abu Bakar seperti itu. Ketika Umar radhiyallahu anhu sedang melaksanakan salat subuh, baru dapat satu rakaat. Rupanya tiba-tiba ada yang menusuk dari belakang. Siapa dia? Rupanya Abu Lulu. Pura-pura masuk ke dalam masjid, kemudian dia berdiri saf pertama dan menutup wajahnya. Karena di zaman itu masih gelap, gitu. Lain dengan zaman sekarang kan terang, gitu. Tahu menunggu pisau. Sehingga kemudian ketika Umar terasa ada yang musuh dari belakang, Umar sempat berteriak dan mengatakan, "Akalatni kalbun." Telah menggigitku seekor anjing. Karena di zaman itu anjing biasa keluar masuk masjid. Kan masjidnya kan nggak ada dinding. Jadi keluar dan lalu-lalang itu biasa masuk masjid. Akhirnya kemudian rupanya
sudah tusukan itu sudah berkali-kali ke tubuh Umar bin Khattab, tapi Umar masih bertahan dalam sholatnya. Ketika kemudian darah terus mengalir, lunglai pun Umar kemudian jatuh pingsan, tidak sempat menyelesaikan sholat subuhnya. Langsung kemudian digotong oleh putranya dan dibawa pulang. Dan sholat pun digantikan Abdurrahman bin Auf dengan sholat yang sangat ringan, cepat, karena memang Umar bin Khattab butuh pertolongan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Anakku, siapa yang membunuh? Man qatalani? Siapa yang membunuh?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Aba Lu'lu." Dia adalah Aba Lu'lu, maula Mughirah bin Syu'bah, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar Aba Lu'lu, tiba-tiba Umar tersenyum. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia senang. Ya. Kenapa? Lanjutannya, Alhamdulillahilladzi qatalani lam yasjud lillah walau kana sajdah. Rupanya orang yang membunuhku adalah orang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali seumur hidupnya. Bagaimana dia akan sujud? Dia kafir majusi. Dari sini keinginan Umar tercapai, bahwa dia ingin mati syahid di tempat kota hijrahnya tadi. Akhirnya dia wafat di Madinah, ditusuk oleh orang kafir, dan itu hukumnya syahid, karena yang membunuhnya orang kafir. Dari sini pelajarannya adalah bagaimana Umar radhiyallahu anhu menginginkan kematian terbaik untuk kehidupannya, dan di tempat yang baik untuk kehidupannya. Menurut kita doa itu sangat mustahil terjadi, karena tidak mungkin Madinah diserang, apalagi tidak boleh ada orang kafir tinggal di Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan Umar dan dimasukkannya Abu Lu'lu ke rumah Mughirah bin Syu'bah. Dengan sebab itulah kematian Umar bin Khattab mati syahid. Persis seperti sabda Nabi SAW ketika berada di Bukit Uhud, dia, kemudian Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sedang berjalan. Tiba-tiba terjadi lini. Maka Rasul mengatakan, "Diam engkau hai Uhud, karena di atasmu ada siddiqun wa syahidan." Ada siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan ada dua orang yang akan mati syahid, maksudnya Umar dan Utsman. Maka tidak mengapa kita ini selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah seperti Umar bin Khattab. Kalau Anda sholat, tadilah sholat subuh Bapak, kemudian sebelum imam salam, tiba-tiba Anda salam dulu, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kalau Anda puasa, tinggal 5 menit lagi mau maghrib, tiba-tiba Anda makan makanan, sah puasanya? Tidak sah puasa. Padahal Anda sholat dari takbiratul ihram, dari mulai imam berdiri Anda sudah berdiri, tapi kesalahannya sebelum imam salam Anda sudah salam. Anda sudah puasa dari pagi buta-buta itu, mulai terbit fajar shadiq sampai menjelang terbenamnya matahari, kan sudah separuh lebih Anda puasa. Namun 5 menit sebelum maghrib makan pula Anda, sah puasanya? Tidak. Kenapa? Karena al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan ujungnya, amal itu ditentukan akhirnya. Dari sini kita pahami bahwa sebagaimana sholat Anda kemudian batalkan di akhir sholat, atau puasa Anda batalkan di akhir puasa, tidak diterima sholat dan tidak diterima puasanya, begitu juga amal seseorang dalam kehidupan ini. Kalau sebelum wafatnya tiba-tiba kita mengamalkan amalan ahli neraka dan Allah mencatatnya, berarti percuma kita beramal dari mulai awal, tengah, kalau diakhiri seperti itu. Makanya kenapa seorang mukmin itu
senantiasa meminta keridhaan Allah Azza wa Jalla supaya diwafatkan dalam posisi husnul khatimah. Karena ada hadis Rasul dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah idza ahabba 'abdan as-salam. Jadi kalau Allah suka dengan seorang hamba itu, as-salam, maka Allah berikan kelezatan kepadanya. Sahabat bertanya, Rasul, apa yang dimaksud kelezatan itu? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiquhu li amalin salihin thumma qubidhu alaihi. Yang dimaksud as-salam, Allah berikan kenikmatan itu, kata Rasul, Allah berikan Anda taufik untuk mudah melakukan amal saleh dan Anda tutup kehidupan Anda dengan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan amal saleh dan Allah tutup pula kehidupan kita dengan amal saleh yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud as-salam. Jadi Allah kalau sudah cinta dengan seorang hamba Allah, berikan kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan itu, Allah mudahkan bagi dia amal kebaikan dan dia pun menutup kehidupannya dengan amal kebaikan itu. Makanya penting seseorang memahami kalimat fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau sudah melakukan sesuatu dan sudah selesai, berpindahlah kepada sesuatu yang lain. Maknanya fa'idha faraghta, apabila engkau sudah selesai melaksanakan kewajiban, fansab, maka beralihlah kepada yang sunnah. Apabila sudah sholat umpamanya, sudah subuh, tunggu zuhur kan lama. Di sana ada sholat syuruk, di sana ada sholat duha dan begitu. Di sana ada sedekah, di sana ada zikir. Artinya bahwa seorang mukmin itu tidak mungkin menyia-nyiakan waktunya. Kalau dia selesai mengamalkan sebuah permasalahan, maka dia akan berpindah ke yang lainnya. Begitulah sampai Allah tutup kehidupannya dengan seperti itu. Ketika sahabat datang kepada Rasul, kalau orang sudah ditakdirkan masuk surga dan kalau orang sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apalah kita beramal? Percuma kita beramal. Toh kalaupun seandainya kita sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, kalau ditakdirkan masuk neraka, kan percuma. Atau sebaliknya kan gitu. Orang yang ahli maksiat, kalau seandainya kemudian ditakdirkan masuk surga, pasti dia masuk surga. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita semua ditakdirkan di antara kami ada yang menjadi penduduk surga dan neraka, buat apalah kita lelah letih beramal? Sudah sadarkan aja kepada takdir. Maka Nabi SAW katakan, bukan begitu pemahamannya. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi SAW, karena kalian tidak tahu takdir apa yang menimpa kalian. Mana tahu antum takdir antum apa? Kan tidak tahu. Pernah kita melihat dan membaca catatan takdir kita? Kan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah karena kita tidak tahu nih catatan takdir kita seperti apa, maka Rasul mengatakan, i'malu, sudah beramal saja. Beramal saja. Karena orang yang berakal itu pasti berhusnudzon kepada Allah. Kalau orang berakal dan dia seorang mukmin, pasti berhusnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan husnudzon dia kepada Allah, dia ditakdirkan masuk surga, sehingga aku harus berusaha mencapai ke sana. Tetapi orang yang tidak berakal dan dia orang fasik, dia akan peduli. Dia akan berzina, dia akan narkoba, dia akan berdusta, dia akan maling, merampok dan yang lain sebagainya, karena dia berburuk sangka kepada Allah. Boleh jadi takdir dia masuk neraka. Buat apa saya sholat? Ya sudah, sekali lagi jadi jahat. Itu orang gak berakal. Ya. Tapi orang yang beriman dan berakal pasti berhusnudzon kepada Allah. Boleh jadi Allah takdirkan aku masuk surga, sehingga aku harus berjalan menuju surga sekemampuan saya. Makanya dari sini Rasul mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sudah banyak-banyak beramal saja. Dengan amalan itu Allah mudahkan kalian nantinya. Kemudian Nabi SAW
membacakan satu firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, dengan ilmunya dia beri, dengan hartanya dia sedekahkan, dengan tenaganya dia bantu. Adapun orang yang suka memberi, wattaqa, dengan dasar takwa karena Allah, wa saddaqa bil husna, dia yakin bahwa ada balasan di surga. Apa yang terjadi? Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa makna fasanuyassiruhu lil yusra? Sebagian ulama tafsir mengatakan kalimat fasanuyassiruhu lil yusra artinya orang ini sudah mudah ibadah. Anda sudah dimudahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah salat, mudah puasa, mudah baca Quran, mudah hadir di majelis taklim. Pokoknya mudah lah, sudah mudah. Bangun tengah malam tidak ada beban bagi Anda. Salat wajib pun tepat waktu tidak ada beban. Allah mudahkan. Anda sudah mudah. Dengan kemudahan yang sudah Anda lalui, apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Anda sudah mudah ibadah, Allah permudah lagi. Maksudnya Allah permudah lagi, Allah akan buat satu ibadah yang Anda lakukan melahirkan ibadah yang lain. Ibadah yang lain melahirkan ibadah lain lagi. Ibadah lain lagi melahirkan ibadah lain lagi, dan begitu seterusnya. Anda sudah mudah melaksanakan sholat 5 waktu, Allah mudahkan lagi, akhirnya mulai tambah dengan duhanya. Allah mudahkan lagi dari duha, Allah tambahkan lagi Anda mudah sholat malam. Allah mudahkan lagi dengan nafilah-nafilah mutlaknya. Atau Anda sudah mudah zakat, akhirnya Allah mudahkan untuk sedekah, untuk infak. Maksudnya begitu, fasanuyassiruhu lil yusra. Kita sudah mudah ibadah, Allah mudahkan lagi. Dalam bentuk kemudahan yang Allah berikan itu, Allah buat satu ibadah yang kita lakukan melahirkan ibadah lain, melahirkan ibadah lain, dan begitu seterusnya sampai Allah tutup usia kita dengan ibadah itu. Jadi satu ibadah melahirkan ibadah lain, melahirkan ibadah lain, akhirnya Allah tutup dengan ibadah kita. Itu maknanya fasanuyassiruhu lil yusra. Makanya seorang mukmin berakal dan dia beriman pasti banyak-banyak berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla akan catatan takdir yang Allah takdirkan. Karena apabila Allah cinta dengan hambanya, pasti Allah berikan taufik. Apa taufiknya? Allah mudahkan beramal saleh. Mudah bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Sebagaimana siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innaka kadibun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, engkau ini sebenarnya kadhan. Kadhan itu artinya beramal dengan sangat lelah letih. Karena dunia juga tidak mungkin istirahat. Dunia ini tempat beramal. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sedang berlelah letih untuk apa? Untuk menuju Rabb kalian, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah saya ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki ditanya oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah taala. Kata Fudail bin Iyad, "Kam umru?" Berapa umur? Dia mengatakan, "Sittina sanatan." Usiaku sudah 60 tahun wahai imam. Kata Fudail bin Iyad, "Oh, 60 tahun. Berarti kalau seandainya 60 tahun itu dibuat jalan, mungkin sudah dekat menuju Allah." Karena sudah jauh, 60 tahun kan sudah lama. Jadi kalau seandainya usia dari 15 tahun ke 60 tahun dibuat berjalan menuju Allah, itu sudah dekat perjalanan. Maka
Orang tua ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ada karena Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, dia mengatakan, wahai fulan, tahukah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia mengatakan Allah yang lebih paham. Kalau begitu fasir lana ya iman. Tolong tafsirkan apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Fudail bin Iyad mengatakan inna lillah artinya innana 'abdun lillah. Sesungguhnya kita ini semua hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini hamba bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita akan kembali kepada Tuhan kita dan akan berdiri di hadapan Tuhan kita, maksudnya Allah, untuk mempertanggungjawabkan kehambaan kita selama di dunia. Apa yang kita akan tanggung jawabkan ketika kita berhadapan dengan Allah kelak pada hari kiamat? Kakek ini mengatakan, ya Fudail, ya Imam, apa yang membuat kita mudah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah? Maka Fudail bin Iyad rahimahullah telah mengatakan itu sangat mudah sekali. Kalau engkau ingin dimudahkan hisabnya, kata Fudail bin Iyad, ahsin fima baki. Ahsin fima baki. Perbaiki keadaan yang sedang kau jalani. Perbaiki keadaan yang sedang kau jalani. Yughfar laka. Allah akan mengampunimu fima madha wa fima baki. Allah akan mengampuni dosamu yang telah engkau kerjakan dan yang sedang kau lakukan. Kalau engkau memperbaiki keadaanmu yang sekarang, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang sedang kau lakukan. Walakin idza asa'ta, kata Fudail, tapi kalau engkau memperburuk apa yang sedang kau lakukan, maka Allah akan mengadab dosa yang telah kau kerjakan dan dosa yang sedang kau lakukan. Kemudian ulama mengatakan bahwa dunia ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin tidak mungkin kembali. Besok belum tentu kita dapat. Yang memungkinkan beramal itu ya hari ini yang sedang kita hadapi. Artinya bahwa perkataan seperti ini seolah-olah kemudian para ulama ini mengatakan bahwa belum tentulah kita ini akan mendapati esok hari. Karena kita belum tentu akan mendapati esok hari yang memungkinkan kita beramal itu ya sekarang ini yang kita hadapi. Kapan lagi gitu ya? Dan seorang mukmin itu tidak mungkin menyanyiakan waktunya. Contoh saja, kita jam segini. Ini jam berapa nih? 5:30. Alhamdulillah, antum berada di masjid mendengarkan kajian khusyuk gitu ya. Ada yang semangat, ada yang ngantuk, ada yang semacam. Tapi masih penting lagi di sini. Tapi di jam yang sama 5:30 ini, saudara-saudara kita di luar sedang apa mereka? Ada yang sedang ngorok, masih tidur gak bangun. Ada yang mungkin sedang maksiat kepada Allah. Wallahu a'lam. Pada jam-jam yang sama saja 5:30 itu macam-macam orang. Tapi beruntunglah seperti kita yang bisa memanfaatkan 5:30 ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang sedang mereka tertidur ataupun naudzubillah sedang manfaat. Kan ada orang yang satu hari itu dihabiskan berbeda-beda. Ada yang satu hari itu dibuat ketawa saja. Kakak nggak jelas. Dari pagi sampai sore ketawa. Ada juga yang dihabiskan dengan menangis dari pagi sampai sore menangis. Tertawa dengan menangis ini tidak ada hukumnya. Tertawa dan menangis ini tidak ada hukumnya. Menjadi hukum itu ketika ditanyakan menangis karena apa, tertawa karena apa. Kalau menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, Nabi SAW mengatakan la yalijin nar, tidak mungkin disentuh api neraka ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Oh jelas menangisnya karena takut kepada Allah.
Yang satu menangis kenapa? Nggak tahu. Motor belum kebeli, rumah cicilan belum ada, nangis. Itu kan beda ya. Satu nangis dunia, satu nangis akhirat. Karena nangis kan gak ada hukumnya. Setelah ditanya baru nampak hukumnya kan. Anda menangis karena apa? Lillah atau li ghairillah? Menangis karena Allah atau bukan karena Allah, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu malam giliran dia, Nabi SAW berada di pangkuan paha Aisyah ummul mukminin. Karena kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak akan tidur sampai Rasul tidur. Itu kebiasaan Aisyah. Dan selalunya Rasul diletakkan kepalanya di paha Aisyah sebagai bantahan. Dan ini pelajaran bagi ibu-ibu ya. Kalau ingin jadi Aisyah ya. Jadi jangan tidur sampai suami tidur. Ini enggak. Ibu ngorok dulu, suami terganggu dengan ngoroknya, pindah kamar suami. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meletakkan kepalanya di paha Nabi, paha Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menataplah wajah Nabi. Coba lalu sekali-kali tatap wajah suami ketika tidur itu. Nampak lelahnya gitu, supaya timbul rahmat kasihnya. Bukan dipandangkan karena suami saya. Jadi Nabi SAW tertidur, Aisyah memandang. Entah kenapa, tiba-tiba kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meneteskan air mata. Kemudian air matanya jatuh pula persis di pipi Nabi, namanya di pahanya. Sontak saja Nabi SAW terbangun, kemudian duduk, ditatapnya lah istri tercinta. Kemudian dikatakan, kata Nabi SAW, ya Aish, lima tabki wa lima dum. Kenapa engkau menangis? Dan kenapa pula bisa meneteskan air mata? Kira-kira Aisyah radhiyallahu anha menangis kenapa? Apakah karena rumahnya sempit? Ya memang sempit rumah Aisyah itu. Ya, karena Aisyah itu tidak hidup di rumah. Aisyah itu hidup di kamar. Makanya ada surat namanya surah Al-Hujurat. Dalam Quran itu ada namanya surah Al-Hujurat. Kamar-kamar istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi itu tidak punya rumah, mereka punya kamar. Mungkin bahasa kitanya kos-kosan. Dan satu kamar itu kos-kosan. Itulah kondisi kehidupan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apakah Aisyah menangis karena kecil rumahnya? Karena beratapkan pelepah kurma? Karena dindingnya kemudian dari tanah liat dan begitu seterusnya, atau karena mungkin tidak punya perhiasan? Bukan itu ditangisnya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadakkartu yaumal qiyamah. Rasul ketika memandang wajahmu, aku teringat dengan hari kiamat. Apa yang diingatkan Aisyah dari hari kiamat itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Rasul, masih ingat engkau dengan keluargamu nanti pada hari kiamat? Masih ingat kira-kira engkau dengan aku, dengan keluarga pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin, adapun di 3 tempat, fala yadhkur ahadun ahad. Orang tidak akan ingat siapa kecuali dirinya saja. Adapun di 3 tempat, orang tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Apa maksud 3 tempat ini? Kata Nabi SAW, inda sirat, ketika menyeberang titian siratal mustaqim, orang tidak akan kenal siapapun kecuali dirinya. Karena ketika itu yang dipikirkannya, dia bagaimana caranya bisa melintasi dengan selamat. Apakah dia termasuk orang yang selamat ataukah termasuk orang yang tersungkur ke jahannam? Ketika itu orang tidak kenal siapapun selain dirinya saja. Yang kedua, indal mawazin, ketika penimbangan amal, tidak akan ingat siapapun, karena dia terpikir soal apakah timbangan kebaikannya berat ataukah timbangan keburukannya berat. Sampai dia betul-betul yakin bahwa kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukan.
orang tidak akan ingat siapa. Kemudian yang ketiga, inda tatayur suhuf, ketika catatan diterbang-terbangkan, tidak akan ingat siapa kecuali dirinya, sampai dia betul-betul mampu mengambil catatan itu, apakah dengan tangan kirinya ataukah dengan tangan kanannya. Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawadin fala yadhkuru ahadun ahad. Adapun di 3 tempat orang tidak mengingat siapapun. Ya. Bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis disebabkan ketakutan dengan hari kiamat. Kalau menangisnya seperti ini, maka saya katakan dari awal, ada mata-mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Ada mata-mata yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau memang menangis. Tertawa juga sama. Tertawa ini karena apa kan? Kalau Anda tertawa karena melihat apa namanya? Mungkin sekarang ada di Facebook, ada di YouTube, short atau TikTok atau apa gitu, ada lucu-lucu tertawa dari pagi itu ditonton sampai sore. Ya, TikToker bahasanya. Jadi faedahnya apa juga? Pada setiap detik itu akan ditanya kan di hadapan Allah. Dikira antum ini kemudian nongkrong depan HP itu dia akan ditanya gitu. Akan ditanya. Bukankah semua pertanyaan itu pada hari kiamat terkait soal waktu itu? Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam sebelum dinaikkan ke titian itu sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. 4 perkara ini semua bicara waktu. Pertama tentang umurnya, kemana kau habiskan? Kedua masa muda, kemana kau lampiaskan? Ketiga soal ilmu, sudahkah kau amalkan? Mencari ilmu butuh waktu, mengamalkannya pun butuh waktu. Kemudian harta. 2 soalannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Mencari harta butuh waktu, membelanjakannya pun butuh waktu. Kadang-kadang nyarinya 1 bulan, habiskannya 1 menit saja. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa kalau orang itu tertawa dalam rangka tidak ada faedahnya, rugi dia. Tapi kalau tertawanya dalam rangka menyenangkan orang, dia ingin memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka inilah ibadah yang sangat mulia yang disebut dengan jabrul qulub. Tahu jabrul qulub? Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Rasul, amal apa sih yang paling dicintai Allah? Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sebuah kebahagiaan yang memasukkan ke hati seorang mukmin. Jadi kalau tertawanya dalam rangka kemudian jabrul qulub, sedang menempel musibah yang ada pada orang lain, minimalnya kemudian mengurangi musibah itu, antum bahagiakan dia dengan antum ajak bercanda, ajak tertawa, ajak senyum gitu kan. Berarti tertawa senyumnya nilainya pahala karena sedang membahagiakan orang. Makanya kenapa dalam Islam itu ada syariat takziah kan? Apa sih faedah takziah itu? Kalau ada orang mati kita datang, itu apa sih syariat? Di balik takziah itu apa? Di balik takziah itu ada ibadah namanya jabrul qulub. Jabr itu artinya menempel. Menempel apa? Menempel kesusahan orang supaya makin kurang kesusahannya. Lukanya itu ditempel supaya sembuh. Jadi kalau takziah itu datang ngasih hiburan. Kalau umpamanya bapak-bapak ini punya kawan, istrinya meninggal, peluk saja, kemudian bisikan, saya punya tetangga janda, tenang, umpamanya, kan tenang, walaupun bercanda kan, tapi minimalnya kan, ya sedikit kurangilah kan gitu, dicandai supaya senang gitu. Jangan kemudian kita tambah sedih pula.
kasihan istri kamu cantik kan, belum tentu kamu dapat kayak gitu lagi, makin stres deh. Intinya bahwa masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi antara menangis dan tertawa itu semua kan ada tanggung jawabnya. Menangis karena apa, tertawa karena apa? Tidak mengapa, karena nangis dengan tertawa kan ada hukumnya. Ada hukumnya itu kalau ditanya, kenapa Anda tertawa, kenapa Anda menangis? Sebagaimana Nabi SAW kadang tertawa, kadang menangis. Hasan Al-Basri, seorang ulama tadi, itu ulama paling bercanda, suka bercanda. Hasan Al-Basri, kalau di siang hari suka bercanda dia. Tapi di malam hari dia suka menangis kepada Allah. Jadi kalau malam hari dia menangis sepanjang malam, tapi kalau di siang hari bercanda dengan manusia, tertawa-tertawa. Artinya ya biasa, ulama juga bercanda kan gitu. Dan ada tipe-tipe ulama yang berbeda, ada yang serius, ada yang juga bercanda kan gitu. Tidak ada masalah. Karena bercanda dan menangis itu tidak ada hukumnya. Hukumnya itu baru berlaku kalau sudah jelas candanya untuk apa, nangisnya untuk apa. Intinya bahwa seorang mukmin itu sebagaimana Nabi SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris itu semangat, ambillah yang bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tentang kematian seorang mukmin adalah kematian husnul khatimah. Ada tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Ada 8 tanda. Pertama, tanda-tanda orang mati husnul khatimah itu adalah mata wa huwa 'ala istiqamah, meninggal dan dia meninggal di atas istiqamah, sedang melaksanakan ibadah. Ada seorang syekh, waktu saya belajar di Yaman itu bercerita, di kota Damar. Di Yaman itu ada namanya daerah namanya Damar. Damar itu Salajatul Yaman. Jadi dari semua negeri Yaman itu paling dingin di Damar itu. Maka disebut kulkasnya Yaman. Saking dinginnya Damar itu. Jadi syekh ini bercerita di Damar. Ada seorang ibu, usianya sudah 60 tahun lagi. Selepas dia hadir di majelis ta'lim, kayak ginilah ibu ngaji di sini. Tiba-tiba kemudian karena waktu itu dia mengaji di waktu asar, selepas asar. Jadi biasa dia tidak pernah sholat maghrib di masjid. Dia sholat maghribnya di rumah. Jadi kajiannya habis asar, kemudian menjelang maghrib, sebelum selesai ngajinya ibu ini pulang. Ya, karena sholat maghribnya di rumah. Ya, karena bagi wanita sholat terbaik itu di rumah. Bukan berarti tidak boleh sholat di masjid, boleh. Silakan, apalagi kalau selepas sholat ada kajian seperti ini kan gitu. Jadi Allah takdirkan ketika dia habis ngaji keluar, ada kemudianlah mobil ugal-ugalan tiba-tiba menabrak ini. Itu pula sebab kematian. Yang ingin saya ceritakan kehidupan ibu. Jadi syekh ini bercerita, ibu ini terkenal orang yang suka memberikan sedekah. Sedekahnya luar biasa. Dan suka mengkafir anaknya. Jangan tanya sholat malam, jangan tanya puasa sunnah. Karena orang-orang mengatakan ibu itu luar biasa, qawaman shawam. Orangnya rajin sholat malam, orangnya rajin puasa sunnah, dan rajin sedekah. Bahkan terkadang di hari Jumat dia suka memberikan makanan kepada fuqara wal masakin. Setiap Jumat dia masak sendiri dengan tangannya, dia bungkus sendiri, dia serahkan sendiri kepada fuqara masakin, dan dia rutinkan setiap Jumat seperti itu. Jadi sebelum kejadian ini ditabrak itu, cerita ya syekh ini, seolah-olah sudah ada firasat. Terkadang kematian itu juga ada firasatnya. Ya. Jadi entah kenapa kemudian sebelum dia berangkat ke pengajian ini, dia membersihkan badannya sebersih mungkin. Kuku-kukunya dipotong gitu ya. Kemudian dia pun berdandan, tentu kan di balik hijab kan tidak tahu. Apalagi orang sana bukan pakai cadar, pakai nikob lagi. Ya.
ya kan? Jadi walaupun pakai celak pun nggak tahu matanya seperti apa. Jadi betul-betul berdandan. Ketika dia keluar rumah, dia pun mengatakan astaudiuka bil baiti, ya Allah aku titipkan rumah kepadamu. Itu perkataan terakhir sebelum keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah aku titipkan rumah ini kepadamu. Kemudian dia berangkat ke pengajian yang biasa ngaji. Itulah ketika mendekati waktu maghrib dia keluar, rupanya dia terkena hantaman mobil. Maka dia pun mengalami sakaraat, koma bahasa kita. Dibawa ke mustasya, ke rumah sakit. Dokter ini yang menangani ibu ini sampai bercerita, mustahil saya sering mengalami orang kecelakaan seperti ini. Biasanya orang yang kecelakaan ataupun pendarahan, pembekuan darah dan begitu seterusnya, istilah medis, biasanya sulit untuk bicara. Ya, kalau sudah terkena seperti ini, karena ini kan posisi ditabrak gitu, banyak pendarahan dan pembekuan gitu ya. Biasanya susah untuk bicara dan biasanya langsung koma. Tetapi anehnya ibu ini di rumah sakit ini, walaupun mata terpejam, kemudian darah mengalir terus dan ada pembekuan di otaknya. Antakah Allah, katanya dokter ini, seolah-olah Allah buat bicara ibu ini. Jadi sebelum meregang nyawanya ibu ini ngomong terus kepada anak-anaknya, berwasiat kebaikan, berwasiat agar meneruskan amalan dia, memberikan sedekah, agar anaknya jangan tinggalkan sholat puasa, terus sampai akhir daripada kematiannya. Kata Syekh ini, ibu ini membaca ayat hatta idza balaghatit taraq wa qila man raq, sampai kepada faltaqatis saqu bis-saq ila yauma idin dan begitu seterusnya sampai selesai. Tiba-tiba ruhnya dicabut. Dari sini ada faedah, kisah nyata gitu. Kisah nyata, bukan kisah zaman dulu. Ya, saya keluar dari apa kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang silam kisah ini kan berarti kejadian. Artinya bahwa dengan melihat kondisi ibu ini sebelum ditabrak ini, dia ahli sedekah, dia ahli sholat, dia ahli puasa gitu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kematian terbaik karena dihantam mobil itu. Salah satunya apa? Alamat syahid. Apalagi kejadiannya itu di hari Jumat dan dia sedang puasa Ayyamul Bid. Jadi saya ditanya, dia sedang puasa Ayyamul Bid, kemudian kajiannya di hari Jumat, di sore Jumat itulah di waktu mustajab dia terkena hantaman mobil. Dan orang yang terkena hantaman benda mati syahid. Seperti orang terkena runtuhan, orang tenggelam, orang yang sedang melahirkan, meninggal, itu mati syahid. Allah berikan kematian yang terbaik. Mati setelahnya dia berwudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian dia ikut kajian, kemudian dia pulang ingin sholat masjid, kemudian di hari Jumat dia pun sedang berpuasa, tiba-tiba meninggal. Bukan kematian apa lagi yang paling enak. Bahkan seorang syekh di Saudi juga pernah bercerita tentang anak muda. Anak muda ini dirajinkan menghafal Quran. Pokoknya Quran itu seolah-olah merupakan kewajiban bagi dia. Lisannya itu terus murojaah. Ya, dan di pesaknya itu selalu ada Quran kecil. Kalau dulu kan ada Quran kecil yang bisa dikantong. Sebelum ada handphone, sebelum ada handphone kecil pun belum ada di zaman itu. Orang tertentu saja punya. Ya, jadi saking cintanya dengan Quran, gak peduli orang sekitar. Mau naik pesawat dia baca, mau naik bus dia baca, mau di tempat keramaian dia baca. Dan itu luar biasa. Anak-anak muda di zaman sekarang mana ada naik bus baca Quran, antang, apalagi di sampingnya ada perawan gitu. Nggak bisa lagi baca. Malu, jangankan baca Quran, sholat aja ada orang malu sholat di pesawat. Datang waktu sholat, tahu ini turun pesawat itu akan telat, nggak mau juga sholat di pesawat itu. Malah dia lebih baik meninggalkan sholat tuh, bayangkan. Ataupun sholat di kereta, sholat di bus itu
rasanya gimana itu? Lah anak muda ini luar biasa dicinta dalam Al-Quran. Jadi suatu ketika sama-sama syekhnya itu berada dalam satu masjid, ada pergi ke sebuah pengajian, tabrakanlah kemudian mobil. Yang lain selamat, anak muda pula tak selamat. Yang lain selamat, dia pula tak selamat. Koma. Akhirnya segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian orang-orang pun takjub dengan komaknya anak ini, karena sepanjang jalan mulai dibawa dia ke rumah sakit sampai wafatnya, dia tidak lepas dari firman Allah Azza wa Jalla, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan diulang-ulang ayat ini. "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Rasul tidak pernah berucap dengan hawa nafsu. Yang diucapkan Allah yang diwahyukan kepadanya. Dia meninggal dalam kondisi mengulang-ulang ayat seperti ini. Kan kalau kematian istiqomah seperti ini, yang jelas bahwa ini ciri-ciri tanda husnul khotimah. Kemudian yang kedua, husnul dzan billahi azza wajalla. Hendaklah berbaik sangka dengan Allah saat detik-detik wafat. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu ta'ala anna inda husni dhanni 'abdi. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hamba kepada. Kalau prasangkanya baik, aku pun baik kepadanya. Kalau prasangkanya buruk, aku pun buruk kepadanya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa di waktu sehat hendaklah besarkan perasaan takut kepada Allah. Di waktu sakit hendaklah besarkan perasaan harap kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di waktu sehat, kenapa kita disuruh dibesarkan porsi takut dibandingkan harapan? Supaya kita tidak meremehkan ibadah. Tapi di waktu sakit, besarkan porsi harapan, sedikitkan porsi takutnya. Supaya apa? Supaya kita ini jangan suudzon kepada Allah, tetapi kita senantiasa berhusnudzon. Makanya disunahkan siapapun yang menziarahi orang yang sakit untuk menghibur, diingatkan dengan kebaikan. Sunnah hukumnya. Jadi kalau Anda datang ke orang sakit itu dan nampaknya orang sakit ini sudah parah, sudah koma, mata pun sudah tidak bisa dilihat, badan pun tidak bisa bergerak, tapi dia masih mendengar, maka ulama mengatakan disunahkan untuk menyebutkan kebaikan, ya, supaya itu yang diingat dia. Ya, aduh saya cepatlah kau sembuh. Kamu ini orang rajin sholat, rajin ngaji, padahal nggak seperti itu. Tapi nggak apa-apa, diingatkan kebaikan, sehingga itu yang didengar oleh dia ketika dia sedang sakit. Kemudian itu yang dihafal dia. Oh, betul ya, saya memang ahli sholat. Walaupun dia tak ngomong kan, akhirnya kemudian harapan dia lebih besar, sehingga dia bisa bertobat saat komanya. Boleh jadi husnudzon dia kepada Allah itulah terakhir kali amalan yang dibawa mati dia. Coba kalau antum taruh cepatlah sembuh, kapan kita mabuk lagi? Terpikir orang mau mati dia jangan mabuk kan? Neraka aja di otaknya. Kalau neraka jadi suudzon kepada Allah, seolah-olah Allah tidak berikan rahmat sama dia. Nanti mati pula dia sedang suudzon kepada Allah, mengingkari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan itu pula dosa terakhir yang dibawa mati. Ya, maka disunahkan kalau ziarah orang sakit dan nampak sudah parah itu, maka ingatkan kebaikan dia. Jangan sentuh keburukan, supaya tertanam husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, secara cepat takwa. Karena Allah mengatakan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, mudahkan urusannya sampai kepada kematiannya. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 4, as-sidq, berusaha untuk jujur. Karena Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bergabunglah bersama orang-orang shadiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian yang nomor 5, taubat. Taubat
Dan Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Dan yang keenam al-mudawamatu 'ala ta'ah, senantiasa di atas ketaatan. Yang nomor 7 dzikrul mauti wa qasrul amal, berusaha untuk mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Dan yang nomor terakhir al-khaufu min asbabi su'il khatimah, berusaha takut dari sebab-sebab buruknya akhir kehidupan kita. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.